Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Ardiansyah, NIM 215231131, Miftahul Jannah, NIM 215231138, Dia Novita Fauzia, NIM 215231141, Fadia, NIM 215231142, dan Hidayatullah, NIM 215. Di sini kami akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok kami tentang perusahaan PT Hero Supermarket atau Giant, yang mana permasalahan akan disampaikan oleh Muhammad Ardiansyah, planning akan disampaikan oleh Fadia, organizing akan disampaikan oleh Andika Hidayatullah, directing akan disampaikan oleh Miftahul Jannah, dan yang terakhir controlling akan disampaikan oleh Dia Novita Fauzia. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dialami PT Hero Supermarket atau Giant. PT Hero Supermarket atau Giant mengalami kebangkrutan karena dipengaruhi beberapa faktor. Tetapi ada dua faktor utama yang sangat mempengaruhi kebangkrutan Giant, yaitu mengalami persaingan dagang dan terdampak pandemi COVID-19. PT Hero Supermarket atau Giant sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan kebutuhan keluarga, seperti pakaian, elektronik, dan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Di mana perusahaan di bidang seperti itu banyak terdapat di perkotaan. Jadi, persaingan bisnis sangat berperan dalam kebangkrutan Giant. Giant kalah saing atas keberadaan mal-mal besar dan baru yang lebih modern, di mana para anak muda juga lebih memilih tempat belanja yang lebih bagus karena anak muda sekarang pergi ke mal bukan hanya untuk berbelanja, tetapi mereka juga nongkrong dan berfoto sebagai bahan media sosial mereka. Ditambah juga sekarang berbelanja juga bisa menggunakan ponsel atau berbelanja secara online, di mana para konsumen bisa berbelanja tanpa berpergian dari rumah, dan barang yang dibeli sampai di depan rumah, sehingga lebih praktis. Berbelanja online juga lebih menawarkan banyak promo dan diskon yang menarik, sehingga lebih diminati para konsumen. Ditambah lagi, sekarang di Indonesia, bahkan seluruh dunia, sedang mengalami musibah, yaitu pandemi COVID-19. Dan Indonesia juga menerapkan kebijakan PPKM, dan masyarakat dipaksa untuk tidak berpergian keluar rumah. Sehingga berbelanja online sedang naik daun saat ini. PPKM juga mengharuskan seluruh pusat keramaian, terutama pertokoan dan mal, harus tutup. Ini merupakan akar permasalahan PT Hero Supermarket atau Giant mengalami kebangkrutan, di mana perusahaan tutup dan tidak mendapatkan pemasukan. Akan tetapi, pengeluaran tetap terjadi, seperti untuk gaji para karyawan. Permasalahan ini harus diselesaikan, agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan yang sangat mendalam. Peran seluruh instansi perusahaan, terutama manajer, harus melakukan suatu tindakan agar perusahaan bisa berkembang kembali. Jadi, untuk menyeimbangkan perusahaan agar tidak bangkrut, kelompok kami menganalisis mengikuti 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, directing, dan controlling. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh PT Superhero Giant, di sini kami akan memberikan 4 solusi. Yang pertama yaitu planning. Di dalam planning terdapat 4 poin. Poin yang pertama yaitu mengubah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu cara yang diambil perusahaan ini secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan besar. Secara berkesinambungan atau agar perusahaan ini terus berjalan atau hingga menjadi perusahaan yang terkenal dan terbesar. Dalam hal ini, perusahaan Giant menggunakan strategi pada poin kedua agar perusahaan ini terus berjalan, tidak tutup atau bangkrut.
Poin kedua yaitu melayani store secara offline dan online. Untuk memperluas jangkauan perusahaan Giant, tidak hanya membuka perusahaannya secara offline saja, yang hanya bisa mengirim di dalam negeri saja, tapi juga secara online. Perusahaan Giant mampu mengirim hingga ke luar negeri. Poin yang ketiga yaitu membuat akun online shop. Agar perusahaan Giant juga bisa melayani melalui online, maka dibuat akun online shop di marketplace yang terkenal, seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya. Poin keempat yaitu mengiklankan produk. Untuk menarik dan mempermudah pelanggan, perusahaan Giant membuat sebuah iklan dengan brosur juga di sosial media untuk mengupdate tentang produk-produk apa sajakah yang sedang promo atau produk-produk terbaru mereka. Organizing atau proses pengorganisasian adalah 4 fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang perusahaan miliki guna merealisasikan rencana atau planning tersebut. Adapun organizing dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu General Manager, yang mana General Manager ini sering diartikan sebagai pejabat tertinggi di perusahaan. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai direktur. Tugasnya yaitu memimpin jalannya operasional perusahaan, termasuk koordinasi pegawai. Secara struktural juga, jabatan seorang manajer umum ini memang lebih rendah dari seorang CEO ataupun presiden direktur. Tingkatan yang kedua yaitu HRD. HRD merupakan singkatan dari Human Resource Development, atau suatu departemen dari perusahaan yang tugas utamanya adalah mengolah sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Mulai dari tugas perencanaan yang sering disebut perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, manajemen kerja, gaji, dan menumbuhkan hubungan kerja. Adapun fungsi HRD dibagi menjadi 2, yaitu fungsi internal, yang mana fungsi internal ini adalah untuk melakukan perencanaan SDM, perekrutan, orientasi, pengembangan SDM, manajemen kinerja, penentuan gaji atau kompensasi, dan menumbuhkan hubungan kerja. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi eksternal, yang merupakan fungsi yang menyediakan konseling di luar perusahaan kepada tenaga kerja. Adapun tingkatan yang ketiga yaitu manajer produksi. Manajer produksi yaitu seseorang yang terlibat dalam perencanaan, koordinasi, dan kontrol dari proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien. Jumlah yang diproduksi benar-benar dan akurat. Diproduksi sesuai dengan anggaran biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. Manajer produksi memiliki tanggung jawab atas manajemen teknis, pengawasan, dan pengendalian dalam proses produksi. Mereka juga harus mengawasi operasi harian serta mengkoordinasi perencanaan serta mengarahkan seluruh kegiatan produksi. Adapun manajer produksi dibagi menjadi beberapa tim, yaitu tim produksi yang bertugas atau berwenang untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Kedua, tim quality control, yaitu tim yang bertugas untuk mengendalikan suatu mutu produk. Yang ketiga, tim gudang yang merupakan pekerja yang berkaitan dengan penyimpanan barang. Barang yang tersimpan di gudang adalah bahan produksi dan hasil produksi. Yang keempat yaitu tim engineering. Keberadaan divisi engineering ini tentu sangat berpengaruh dalam proses pembuatan atau produksi. Karena jika tidak ada staff engineering di perusahaan manufaktur, tentu saja proses produksinya akan terhambat dan tentunya laba perusahaan akan berkurang. Yang kelima, tim marketing. Tim marketing merupakan tim yang kegiatannya dimulai dari komunikasi ke banyak orang. Tim marketing dapat berkomunikasi dalam satu kali dengan memanfaatkan media iklan seperti baliho, email marketing, atau lain sebagainya. Yang keenam, yaitu tim pembelian. Tim pembelian adalah sebuah posisi dalam perusahaan yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga. Adapun tingkatan yang keempat yaitu manajer keuangan.
Manajer keuangan adalah seseorang yang bertanggung jawab atas membuat strategi untuk berinvestasi dana dan mengatur berkas-berkas dari transaksi tersebut. Yang terakhir yaitu ekspedisi. Tim ekspedisi ini adalah tim yang bekerja di perusahaan yang bertugas untuk mengirimkan surat, barang, atau lain sebagainya. Untuk mengatasi permasalahan di atas, saya akan menjelaskan solusi ketiga, yaitu directing. Directing adalah suatu tindakan yang memiliki upaya agar setiap anggota dalam sebuah bisnis atau kelompok dapat mencapai target yang telah ditentukan sesuai arahan dari manajerial yang telah ditentukan. Seorang manajer akan memberikan arahan apabila terdapat masalah dari hasil maupun hal yang sedang dikerjakan apabila tidak sesuai dengan rencana. Karena itu, tidak semua yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan rencananya. Maka dari itu dibutuhkan fungsi manajemen ini dalam sebuah bisnis. Inilah pentingnya directing agar semua dapat sesuai dengan jalur yang benar. Jadi, petinggi perusahaan memberikan apresiasi atau hadiah kepada tim yang bisa mencapai target supaya anggota-anggota tim dapat bersemangat untuk mencapai target. Yang kedua, petinggi perusahaan bisa mengadakan briefing setiap pagi untuk memberikan semangat dan arahan kerja. Solusi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk solusi terakhir, yaitu controlling. Pertama, masing-masing ketua tim mengontrol pekerjaan anggota timnya. Yang dimaksud dari ketua tim mengontrol pekerjaan anggotanya yaitu agar ketua dapat mengetahui bagaimana anggotanya dalam bekerja. Apakah mereka bekerja dengan baik, apakah sebaliknya. Dengan begitu, ketua tim dapat memberi semangat kepada anggota yang kurang bekerja dengan baik, dan ketua tim dapat membimbing dan juga memberi masukan kepada anggota tersebut. Dengan begitu, tujuan dari perusahaan akan segera tercapai. Yang kedua, mengobservasi sistem kerja perusahaan bekerja secara efektif atau tidak. Dengan melakukan observasi pada sistem perusahaan, dalam mengetahui apakah perusahaan sistemnya berjalan dengan efektif atau tidak. Jika berjalan dengan efektif, kita dapat mengubah sistem lain agar perusahaan berjalan secara efektif. Yang ketiga, mencatat kekurangan-kekurangan atau kesulitan-kesulitan yang alami secara tim. Dengan mencatat kekurangan-kekurangan atau kesulitan-kesulitan dalam setiap tim, dapat memudahkan kita untuk mencari cara agar kekurangan-kekurangan itu dapat kita perbaiki dan juga dapat saling bantu-membantu antara tim agar tujuan utama perusahaan tercapai.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.